Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali dengan Bu Haroh di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang bab sholat Jumat. Kompetensi dasarnya memahami ketentuan sholat Jumat dan mempraktekkan sholat Jumat. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat mempraktekkan sholat Jumat. Masih ingat kalian dengan pelajaran yang kemarin kita membahas tentang apa itu sholat Jumat. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang khotbah Jumat. Khotbah Jumat merupakan nasihat atau tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jumat. Nah, perhatikan rukun dan syarat khotbah Jumat ini. Yang pertama, ada rukun khotbah Jumat. Rukun yang pertama itu mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah SAW. 3, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 4, berwasiat atau memberikan nasihat. 5, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khotbah. 6, berdoa untuk semua umat Islam pada khotbah yang kedua. Nah, kalau laki-laki itu tidak asing lagi dengan sholat Jumat. Selanjutnya ada syarat khotbah Jumat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, khotbah Jumat itu dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. 2, khotbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Apabila tidak mampu berdiri, boleh duduk. Yang ketiga, khotib hendaklah duduk di antara 2 khotbah. Yang keempat, khotbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. 5, khotbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. 6, khotib suci dari hadas dan najis. Yang terakhir, khotib menutup aurat. Kemudian sunnah khotbah Jumat. Sunnahnya apa saja? Yang pertama, khotbah ini dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Ini sunnahnya. Yang kedua, khotbah disampaikan dengan kalimah yang fasih, terang, dan mudah dipahami. 3, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. 4, khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khotbah. Nah, sunnah yang kelima, khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. 6, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khotbah Jumat. 7, khotib hendaklah memberi salam. 8, khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan adzan. Nah, selanjutnya sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat itu apa saja? Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Kemarin Bu Haroh sudah menjelaskan bahwa mandinya di hari Jumat itu merupakan sunnah. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. 3, memakai wangi-wangian. Keempat, memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut. Ini adalah berkaitan dengan sholat Jumat.
Kemudian menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Apabila sudah waktunya tiba, segera pergi ke masjid. 6. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat untuk menghormati masjid. 7. Membaca Al-Quran atau dzikir sebelum khutbah Jumat. Jadi sebelum masuk khutbah Jumat, kalian disunahkan untuk membaca Al-Quran atau berzikir. Yang ke-8, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad. Ya, ketika di hari Jumat, banyak-banyaklah berdoa dan banyak-banyaklah untuk bersholawat. Ini merupakan sunnah di hari Jumat. Adab melaksanakan sholat Jumat. Ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, meluruskan shaf atau barisan sholat. Shaf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya lurus dan rapat. Yang kedua, ketika khatib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Ini yang harus kalian perhatikan. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat itu sia-sia. Seperti hadis Rasulullah, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah itu pernah bersabda, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Perlu kalian perhatikan, pada saat khatib sudah naik ke mimbar, kalian sudah harus khusyuk mendengarkan. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari lisan kalian, apalagi bercanda. Ini yang harus kalian ingat. Nah, sekarang hikmah sholat Jumat. Hikmahnya apa? Yang pertama itu pastinya memuliakan hari Jumat. Minggu yang lalu kita kan sudah belajar bahwa hari Jumat itu disebut juga dengan Sayyidul Ayyam atau tuanya hari. Kita muliakan. Kemudian yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Artinya kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Misalnya jika kita melihat ada jamaah yang sedang dilanda kesusahan hidup, kita bisa membantu mereka. Atau jika ada yang jarak ke masjid karena sakitnya, jarang ke masjid, sakit, kita bisa menjenguk mereka. Bahkan jika kita melihat ada yang bermaksiat, kita bisa langsung menasehatinya. Nah, dari sini umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sekaligus saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, hikmahnya berkumpulnya umat Islam dalam masjid ini merupakan salah satu cara untuk mencari barokahnya Allah. Keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Hikmah yang kelima, dapat melipat gandakan kebaikan. Yang terakhir, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, yang terakhir tugasnya, isilah kolom di bawah ini dengan contoh perbuatan yang termasuk ketentuan sholat Jumat, baik syarat, rukun maupun ketentuan yang lainnya dengan menyertakan alasannya. Contoh perbuatan: berkata-kata saat khatib sedang berkhutbah. Ini termasuk apa? Termasuk dapat membatalkan sholat Jumat. Silahkan kalian isi 10 kolom, nomor 1 sampai nomor 10.
Kemudian kalian bisa mengirimkan tugas kalian ke grup FB atau ke Google Classroom. Ini saja yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.